Pagi anak-anak semuanya. Terima kasih. Tadi sudah Bapak share. Kita harus meet hari ini ya, karena ada pembelajaran harus kita laksanakan. Oke, sebelum kita mulai materi belajar hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada Nak Randi untuk memimpin doanya. Silakan Nak. Ya Pak, jadi baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Ya, terima kasih Nak Randi. Kita lanjutkan. Bapak mau ngecek kehadirannya dulu. Ini kayaknya 11. Ya, sudah lengkap semuanya ya. Saya absen. Itu tolong Witono topinya dilepas ya. Itu jangan dipakai terus masuk kelas. Ya, ini di meet aja masih pakai topi ya. Itu Randi juga ya, tolong dirapikan ya bajunya, walaupun di meet jangan dibuka ya bajunya ya. Oke, untuk materi hari ini kita belajar tentang benda dan makhluk hidup dengan submaterinya pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, sebelum Bapak memulai materi kita pengaruh gaya terhadap gerak benda, di sini Bapak mau tanyakan dulu ya. Mengulang materi yang kemarin. Apa itu gerak? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya Randi, apa Nak? Gerak itu artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain Pak. Ya bagus. Ada yang lain? Menambahkan sedikit lagi? Tidak ada? Baiklah. Gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Katanya lagi, apa itu gaya? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya Randi lagi. Silakan. Gaya itu merupakan perkalian antara jarak dengan massa Pak. Iya. Sedikit lagi ada di sana? Ada yang lain? Apa itu gaya? Yang menyebabkan gerak, Pak. Iya, yang menyebabkan gerak. Ya, gaya itulah yang menyebabkan gerak. Jadi, gaya adalah suatu kekuatan atau tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan atau kedudukan bergerak dan atau berubah bentuk. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Bagaimana benda bisa bergeser atau bergerak? Ayo. Ada gaya. Iya, ada gaya, Pak. Benar sekali. Karena ada pengaruh gaya ya. Iya Pak. Berarti ini anak-anak. Untuk tujuan pembelajarannya kita hari ini, yang pertama Bapak harapkan kalian melalui kegiatan diskusi dan literasi bacaan nanti kalian dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar. Yang kedua yang Bapak harapkan melalui kegiatan diskusi dan literasi bacaan kalian dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar. Dan yang ketiga yang Bapak harapkan melalui kegiatan percobaan kalian dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Juga penilaian dalam kegiatan belajar kita hari ini yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya, oke. Coba dicek WA-nya sudah Bapak share tadi LKPD-nya ya. Coba buka LKPD-nya. Di situ nanti ada artikel masalah ya. Seperti ini. Nah, ya. Di situ kan sudah ada, kalau misalnya tidak terdownload, bisa kalian baca di sini juga bisa. Nah, jadi untuk memahami kalimat pada artikel masalah ini, akan di sini kalian mengisi LKPD-nya, ya, menentukan artikelnya, masalahnya di mana dan rumusannya di mana. Dan Bapak harapkan di sini kalian juga bisa mencari referensi dari buku-buku yang lain atau dari internet juga bisa. Enak ya?
Oke, Oke, Pak. sudah diisi semua? Sudah. Sudah, baiklah. Untuk memahaminya percobaan tersebut, ya, Bapak stop sharing dulu. Ya, nak ya. Alatnya sudah di bawah semua kan? Sudah. Bolanya ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ini stopwatch boleh, jam digital boleh ya. Jangan tidak harus jam stopwatch juga, jam digital juga boleh. Kain planernya ada? Ada. Ada, Pak. Oke, kertas mikanya ada nak? Ada. Ya. Oke, sedikit Bapak contohkan. Jadi nanti taruh alasnya di permukaan. Nah, ini anggap saja lurus ya. Jadi Bapak ini nggak ada, soalnya Bapak ini di lantai duduknya. Nah, di sini kita letakkan di ujungnya. Di ujung ini, tapi dorongnya jangan terlalu kencang. Pelan-pelan saja. Nah, sambil dicatat nanti oleh kelompoknya masing-masing berapa waktunya. Ini 3 kali percobaan ya, Nak. Oke, kalau sudah selesai 3 kali percobaan, ya kita lanjutkan nanti ke kain flanelnya. Ya, tetap sama kain flanelnya di ujung. Ya, jadi tinggal diputar. Jadi di ujung ketemu dengan yang ujung ya. Seperti ini. Ya. Sambil dicatat waktunya. Paham anak-anak semuanya? Paham, Pak. Tanya dulu Pak, Oke. saya tanya dulu Pak. Ya, silakan nak. Itu berarti mencatat waktunya bola itu dari melintasi kain itu tadi ya Pak ya? Iya, tepat sekali Rasuna ya. Memang sudah dibaca mungkin LKPD-nya tadi malam ya. Bagus, Ya. bagus. Yang lainnya ada pertanyaan nak? Tidak ada? Ya, Bapak tunggu untuk praktikumnya ya. Ya, Silakan Pak. dipraktekkan. Ini ya, Pak ya. Ya, Randi ya. Aduh, itu mau catat. Nah, 1, 2, 3. Siap. Ya, tapi jangan di bidang miring ya. Kalau bisa dia bidangnya datar nah. Kalau bidang miring itu namanya bukan ini luncur nanti dia. Kita prosesnya menggelinding. Ya, nanti beda. Beda antara meluncur dengan menggelinding ya. Jadi bolanya itu bergelinding di atas permukaan. Oke, itu Witono ngerjain enggak? Itu kelompoknya Pak nih. selesai loh. Udah nih, Pak. Ya, jangan main-main lah nanti itu diganggu-ganggu itu kawannya ya. Maaf. Ya, enggak usah kasih nilai, Oke. Pak. Itu mau tuh, Pak. Iya memang sudah nakal itu ya. Ya nak lanjutkan. Sambil didiskusikan ya. Pakai stopwatch di HP ya Pak ya, boleh ya? Boleh nak. Sambil jangan lupa sambil di video sama di foto ya nanti. Alatnya, Yang mana nih bahannya apa ya nak ya. Terus cara ngerjakannya. Nah, jangan lupa diberi keterangannya di situ ya. Sudah diisi semuanya? Belum selesai, Pak. Bentar lagi, Pak. Oh iya, silakan. Bentar lagi, Pak. Ada yang mau tanya nak tentang percobaannya atau sulit mengerjakannya? Itu sudah Bapak share di LKPD-nya ya. Nanti di situ bisa kalian lihat. Nanti di LKPD kalian ini sudah ada yang ngirim ya. Ini atas nama Arma ya. Arma cepat juga anaknya ya. Ini nanti kalian bisa lihat videonya di bawah ya. Ini videonya untuk memahami diskusinya nah ya. Jadi ada video di bawah. Ya, nah, ya. Oke, yang lain sudah selesai? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Sudah Pak. selesai semuanya? Sudah Pak. Oke, Bapak cek ya. Bapak izin dulu, Bapak cek dulu ya. Ini kayaknya ada beberapa kelompok ya, Bapak tadi bagi kelompoknya. Ada yang masuk. Ini dari kelompok ya Armawati kelompoknya ya. Nilainya tadi sudah ada ya nak ya. Coba
Nak Arma bacakan dulu apa yang dihasilkan ini. Coba Ya diidentifikasi. Pak. Ya, Dari bacakan. dari jawaban saya untuk identifikasi masalahnya, setelah saya membaca artikel di atas, itu jawabannya karena permukaannya kasar Pak, maka bisa cedera. Oh ya. Ya. Terus? Kemudian untuk merumuskan hipotesis, jawaban saya, alas kaki yang digunakan berpengaruh juga terhadap lantai yang kasar. Iya. Ya, kemudian untuk hasil pengamatan percobaannya, percobaan saya 3 kali percobaan Pak pada bola bergerak di atas plastik mika. Percobaan pertama waktunya 2, kemudian percobaan kedua 3, percobaan ketiganya 3. Kemudian untuk bola yang bergerak di atas kain flanel itu 3 kali percobaan, lebih dari 3 kali saya Pak, malah Pak, waktunya tetap aja 4 gitu. Iya Bu. Ya, jadi terjadi perbedaan antara bola bergerak di atas plastik ini kan waktunya lebih cepat meluncurnya dibandingkan dengan di atas kain flanel. Ya, oke. Ya, Sekarang analisisnya gimana? Untuk analisisnya dari soal pertama, jawaban saya adalah pengaruh alas yang kasar dan alas yang licin. Yang kedua, benda apa yang sesuai dengan kegiatan percobaan tersebut adalah sepatu. Yang ketiga, apabila menggunakan sepatu beralaskan seperti gambar di bawah ini saat bermain basket, apa yang akan terjadi? Alas sepatu lama-lama akan habis karena gaya gesek terhadap permukaan lantai. Ya, jadi kesimpulan apanya apa, Nak? Kesimpulannya, keadaan lantai yang kasar dan licin menyebabkan perbedaan waktu saat benda bergerak. Oke, ya, di sini nilainya bagus ya, dapat 100 ya kalau Bapak cek di sini ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini dari Randi juga. Ya, tolong Randi jelaskan dari perwakilan kelompoknya. Ya Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Jadi hasil dari pengamatan dan diskusi kelompok kami, ya. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, dari artikel yang sudah ditampilkan oleh Bapak tadi, itu bisa kita identifikasi masalahnya, yaitu terpelesetnya pemain itu karena permukaan sepatunya itu licin. Ya. Nah, lalu bisa kita rumuskan hipotesis. Nah, apa hipotesisnya yang bisa kami rumuskan, yaitu ternyata alas sepatu atau telapak sepatu yang licin tersebut berpengaruh terhadap permukaan lantai yang kasar. Ya, bagus. Lalu kami lanjutkan hasil pengamatan kami ini, ya. Nah, ya, dari percobaannya, ya, tadi kan kami menggelindingkan bola ya Pak ya di permukaan plastik mika. Ternyata waktunya itu lebih sedikit, waktunya yang kami peroleh itu 3 detik Pak. Ya. 3 detik. Sementara kalau bolanya digelindingkan di flanel, itu malahan waktunya lebih lama Pak, 4 detik. Nah, itu yang kami dapatkan Pak. Ya, ya bagus. Sehingga dari percobaan dan pengamatan yang kami lakukan itu, ya Pak ya, nah, kita kami kami simpulkan dari analisis data ini. Nah, dari pertanyaan yang dari KPD kan, apa yang menyebabkan perbedaan waktu pada bola di saat bergerak di plastik mika dengan yang di kain flanel? Ternyata pengaruhnya itu kalau setelah kami diskusikan itu tergantung kepada permukaan yang kasar ataupun yang licin. Jadi kalau sekasar maka waktu yang dibutuhkan lebih lama, seperti itu Pak. Ya, bagus. Nah, dari hasil pengamatan, benda yang sesuai dengan kegiatan percobaan tersebut itu adalah sepatu. Ya. Pak. Lalu di pertanyaan nomor 3, apabila kita menggunakan sepatu yang berdasarkan seperti gambar yang ada di LKPD, nah itu alas sepatu semakin lama itu semakin habis. Ya.
karena adanya gaya gesek yang ditimbulkan dari sepatu terhadap permukaan lantai yang kasar atau permukaan lantai yang licin gitu Pak. Ya, jadi kesimpulannya yang kalian buat, Nah, jadi ya, kesimpulannya bisa kami tuliskan Pak, permukaan lantai yang kasar dan licin itu mempengaruhi kecepatan gerak bola yang disebabkan oleh gaya gesek antara dua permukaan benda yang berlawanan. ya Itu loh, Pak. bagus sekali. Terima kasih, Ya, terima Pak. kasih Nak, ya. Pak. Ya, jadi pengaruh gaya itu sangat besar bagi gerak ya. Jadi dalam suatu benda, gaya itu mempengaruhi gerak benda ya. Jadi dalam hal ini, mengapa pemain itu terjatuh? Karena pijakannya tidak pas dan bisa juga karena pengaruh gaya gesek dari sepatunya. Dari pengaruh ini kita bisa tahu apa itu gaya gesek. Jadi gaya gesek itu ditimbulkan oleh gaya yang terjadi akibat dua benda yang bergesek dan arahnya berlawanan arah. Sehingga dari gaya gesek ini dapat menimbulkan suatu benda seperti berikut. Jadi guna telapak sepatu itu menjadi tipis karena kita bergesekan dengan jalan. Dapat simpulkan seperti ini. Pengaruhnya dari gaya gesek adalah kalau kita pakai beda ya, pakai tenis meja beda. Ini dia gaya beratnya tidak ada Nak, mungkin sedikit gaya beratnya. Nah, tapi kalau kita pakai yang karet, ini mungkin ada gaya berat itu ke bawah. Ya, Nak, ya. Jadi seperti ini. Nah, pada saat kita mendorong, gaya gerak benda ini ke arah ujungnya, sedangkan gaya geseknya itu berlawanan arah. Nah, di sini untuk penguatan konsep kalian, jadi timbulnya gaya gesek dari adanya berlawanan arah, ya Nak, ya, arah yang berlawanan dari gerak bola dan arah ke kiri ke kanannya. Jadi ini dalam penerapan hukum Newton bisa dikatakan ini adalah hukum apa Nak? Hukum ketiga Newton, yaitu aksi dan reaksi. Jadi gaya yang ditimbulkan nanti akan menimbulkan reaksi. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Ya Nak, ya, Bapak memberikan aplaus dulu kepada kelompok, apalagi kelompok-kelompok yang pinter ya. Demikianlah materi kita hari ini. Bapak tutup, ya Nak, ya, Bapak Hairi, untuk nilainya sudah bagus semua ya. Terus juga nanti jangan lupa selalu protokol kesehatan tetap dijaga ya Nak, ya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, lalu memakai masker. Iya, pinter Evi ya. Oke, sebelum kita menutup materi kita hari ini, Bapak minta Randi kembali untuk memimpin doanya. Ya, silakan Nak Randi. Oke, baiklah teman-teman, akhirnya selesai juga lah kegiatan kita pada hari ini bersama Pak Albert yang ganteng. Maka Ya, terima kita kasih. tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya kan Bapak Hairi, selamat pagi, sampai bertemu lagi.